Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang pengunduran diri Yeni Wahid yang kemudian sempat viral di media sosial atau bahkan menimbulkan perbincangan publik di tengah Garuda Indonesia terlilit banyak utang, sehingga kemudian Yeni Wahid mengambil langkah untuk kemudian mengundurkan diri atau kemudian melepas terhadap jabatan komisaris independen yang tidak lama ia sandang, akan tetapi pada akhirnya ia harus melepas jabatannya sebagai komisaris independen Garuda Indonesia demi untuk membantu Garuda Indonesia agar kemudian Garuda Indonesia lebih survive dalam menghadapi keterpurukan keuangan di tengah benturan COVID-19. Baiklah, saya akan menganalisisnya melalui media saya, melalui media analisis pakar atau angkar. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh publik bahwa apakah pengunduran Yeni Wahid itu terkait dengan adanya rencana yang kemudian akan dilakukan perampingan terhadap direksi dan komisaris Garuda Indonesia. Tentu apabila kemudian Yeni Wahid telah mendengar terhadap adanya rencana perampingan dan kemudian sebelum adanya rencana perampingan tersebut, maka kemudian Yeni Wahid mengundurkan diri dari komisaris Garuda Indonesia, maka tentu hal tersebut merupakan hal yang kurang baik, sehingga kemudian mestinya jauh-jauh hari atau sebelum adanya perampingan kemudian Yeni Wahid dapat melakukan pengunduran diri sebelum adanya perombakan direksi dan komisaris BUMN. Dalam hal ini terkait dengan adanya perampingan dikarenakan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang kemudian sangat terpuruk di tengah ancaman COVID-19. Untuk itu tentu hal ini harus dijelaskan oleh Yeni Wahid, apakah keluarnya yang bersangkutan sebagai komisaris independen Garuda Indonesia itu dikarenakan oleh adanya rencana perampingan komisaris Garuda Indonesia, ataukah memang murni yang bersangkutan telah atau jauh-jauh hari sudah merencanakan untuk melakukan pengunduran diri. Yang kedua, saya juga mengingatkan kepada Yeni Wahid, jangan kemudian publik merasa bahwa seolah-olah Yeni Wahid kemudian meninggalkan Garuda Indonesia di tengah kondisi Garuda Indonesia yang menurut saya sedang dalam kondisi terpuruk. Untuk itu saya kira perlu penjelasan yang lebih mendalam atau perlu penegasan yang lebih kompleks terhadap pengunduran diri Yeni Wahid, sehingga kemudian publik tidak berpikir bahwa Yeni Wahid itu seakan-akan kemudian meninggalkan Garuda Indonesia dikarenakan Garuda Indonesia dalam kondisi kesulitan keuangan, sehingga kemudian yang bersangkutan melakukan pengunduran diri di tengah benturan ekonomi dan perekonomian bangsa yang kemudian juga berpengaruh terhadap Garuda Indonesia. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah bahwa Yeni Wahid sudah berusaha terkait dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga pengunduran dirinya menurut saya itu harus kemudian dihubungkan dengan usaha-usaha atau upaya-upaya yang kemudian telah dilakukan oleh Yeni Wahid, sehingga kemudian publik tidak merasa bahwa Yeni Wahid kemudian meninggalkan Garuda Indonesia dikarenakan kondisi dan situasi keuangan Garuda Indonesia yang sedang terpuruk. Untuk itu saya kira perlu penjelasan yang mendalam dari Yeni Wahid terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukannya, sehingga publik tidak merasa bahwa yang bersangkutan meninggalkan Garuda Indonesia di tengah kondisi Garuda Indonesia yang sangat terpuruk berkaitan dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia. Yang keempat, tentu publik mengapresiasi terhadap mundurnya Yeni Wahid di tengah benturan krisis keuangan Garuda Indonesia, sehingga kemudian publik sangat mendukung terhadap pengunduran Yeni Wahid, karena saya kira
Yeni Wahid tidak akan kemudian mengambil keuntungan di tengah kondisi perusahaan yang tidak sehat, sehingga bagi publik sangat mendukung terhadap keputusan yang diambil oleh Yeni Wahid terkait dengan pengunduran dirinya dalam posisi dan kedudukan Komisaris Independen Garuda Indonesia. Yang kelima, publik juga bertanya-tanya, apakah kemudian pengunduran diri Yeni Wahid itu erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia, yang kemudian tidak banyak kemudian mendengar masukan-masukan yang diberikan oleh Yeni Wahid, sehingga kemudian Yeni Wahid merasa kecewa atau bahkan merasa tidak dilibatkan dalam hal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia, sehingga kemudian Yeni Wahid mengambil langkah untuk kemudian mengundurkan diri dari struktur Komisaris Independen Garuda Indonesia. Karena setahu saya yang bersangkutan adalah orang yang sangat dekat dengan Jokowi, maka tidak mungkin bagi yang bersangkutan akan kemudian dikeluarkan oleh Erick Thohir, karena saya kira Erick Thohir juga akan berpikir berulang kali apabila kemudian harus mengeluarkan seorang Yeni Wahid yang saya kira sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Untuk itu, mestinya Yeni Wahid mengeksplor terhadap adanya dugaan tidak dilibatkannya yang bersangkutan dalam hal kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis di Garuda Indonesia, sehingga kemudian yang bersangkutan memilih jalur untuk kemudian keluar dari jajaran Komisaris Garuda Indonesia. Untuk itu, hal ini tentu menjadi bola liar. Apakah kemudian terdapat dasar pertimbangan yang tidak dipublikasikan oleh Yeni Wahid terkait dengan hengkangnya yang bersangkutan dari jajaran Komisaris Garuda Indonesia? Yang keenam, apa yang diputuskan oleh Yeni Wahid tentu harus menjadi contoh bagi pejabat-pejabat negara lainnya atau pejabat-pejabat BUMN lainnya, karena saya kira Yeni Wahid berani kemudian meninggalkan jabatan yang sangat prestisius, jabatan yang kemudian sangat didambakan atau bahkan diperebutkan oleh kalangan-kalangan lainnya, sehingga menurut saya apa yang sudah dilakukan Yeni Wahid itu harus menjadi role model bagi pejabat-pejabat negara lainnya, sehingga kemudian jabatan bukanlah satu-satunya jalur dalam hal melakukan pengabdian baik kepada bangsa dan juga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya kira pengunduran Yeni Wahid ini harus kemudian diapresiasi oleh publik dan harus dicontoh oleh publik, apalagi pengunduran Yeni Wahid itu berkaitan dengan kondisi keuangan dari Garuda Indonesia yang semakin hari semakin terpuruk di tengah benturan COVID-19 yang kita tahu juga mendera terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya, sehingga kemudian sekali lagi apa yang diambil oleh Yeni Wahid itu harus menjadi role model bagi pejabat-pejabat negara lainnya, tidak kemudian justru seolah-olah bersenang-senang di atas penderitaan rakyat Indonesia, sehingga apa yang dilakukan oleh Yeni Wahid harus menjadi contoh atau tauladan bagi pejabat negara lainnya untuk kemudian dapat mengundurkan diri terhadap jabatan yang disandangnya, tidak terkecuali baik oleh pejabat-pejabat publik lainnya, baik yang disandang oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketujuh, dengan melepaskannya jabatan Komisaris Garuda Indonesia oleh Yeni Wahid, maka tentu hal ini akan semakin melambungkan nama baik Yeni Wahid, sehingga kemudian bukan tidak mungkin Yeni Wahid akan semakin dilirik oleh partai politik, karena saya kira apa yang telah dilakukan oleh Yeni Wahid itu merupakan contoh yang baik kepada publik, sehingga publik atau masyarakat luas itu dapat mencatat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Yeni Wahid, karena saya kira sangat sulit bagi pejabat-pejabat lainnya untuk kemudian dapat melepas jabatan yang sangat prestisius, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Yeni Wahid
bukan tidak mungkin akan mendapat dukungan masyarakat luas, sehingga kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas dan kapabilitas dari Yeni Wahid. Untuk itu saya kira sekali lagi apa yang dilakukan oleh Yeni Wahid merupakan contoh yang sangat baik, sehingga kemudian publik akan mencatat terhadap langkah-langkah yang digunakan atau yang diambil oleh Yeni Wahid, sehingga kemudian publik merasa terwakilkan dengan adanya pejabat-pejabat negara seperti Yeni Wahid, sehingga bukan tidak mungkin kemudian apabila Yeni Wahid itu akan dikenang selamanya oleh publik terhadap langkah-langkah yang diambilnya, utamanya terkait dengan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia. Inilah 7 hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.